Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini segar sekali, Ustaz ya. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Hari ini kita ingin mengangkat sesuatu yang di dalam Al-Quran sering disebut oleh Allah, yaitu kebanyakan manusia tidak bersyukur, padahal kenikmatan Allah diberikan kepada manusia begitu banyak. Kira-kira masalahnya apa nih, Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi kenapa manusia itu banyak yang tidak bersyukur? Dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah menyebutnya wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi banyak yang tidak bersyukur, kan? Ya. Nah, mengapa manusia itu tidak bersyukur? Kalau jawabannya sederhana ya karena mereka kufur. Tapi ya lucu ya, itu cuma kebalikannya ya. Dalam surah Ibrahim memang di ayat 7 disebutkan wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah mempermaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur pasti aku Allah akan menambah kepadamu nikmatku, dan sebaliknya jika kamu kufur ketahuilah azabku sangat berat. Nah, meskipun demikian ya sudah diberi janji oleh Allah kalau bersyukur akan ditambah nikmat, kalau kufur akan menerima akibat berupa azab. Tapi kenapa kok manusia itu banyak yang tidak bersyukur? Yang pertama, kalau kita telusuri, karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mempelajari ajaran Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu intinya? Yaitu bersyukur, sebagaimana disebut di banyak sekali ayat Al-Quran. Misalnya di surah Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya. Dalam ayat disebutkan Luqman itu menyebutkan ya di dalam Al-Quran surah Luqman surah ke-31 mulai ayat 12 sampai ayat 19. Antara lain anishkurli wali walidayka ilayya masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada kulah tempat kembali. Jadi kalau kita mempelajari mengapa manusia banyak tidak bersyukur, antara lain karena anak-anak manusia ini tidak dikenalkan oleh orang tua mereka untuk bersyukur kepada Allah. Mulainya dari orang tuanya sendiri. Jadi orang tua yang tidak mengenal ajaran Islam sehingga tidak mengajari anak-anak mereka untuk bertauhid, ya, bertauhid atau menguatkan akidah, kemudian beribadah, antara lain sholat, kemudian berakhlakul karimah. Itu rangkaian di surah Luqman ayat 12 sampai 19. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh kami Allah telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah bisa diartikan ilmu yang tinggi, ilmu yang bijak, yaitu anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Lalu mengapa manusia itu tidak bersyukur? Juga karena selain tidak mengenal ajaran Islam, tidak mengenal Allah, tidak bertauhid, tidak beribadah, itu juga karena dorongan hawa nafsunya yang kuat. Jadi hawa nafsu ini memang menjurus kepada perbuatan yang
menjauhkan dari namanya bersyukur. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sungguh nafsu itu memerintahkan dan menganjurkan untuk melakukan keburukan. Nah, keburukan itu adalah bagian dari kemaksiatan, kedurhakaan. Dan ini bukti bahwa manusia itu tidak bersyukur. Lalu kalau ditanya selanjutnya, bersyukur itu seperti apa? Bersyukur itu secara lisan ya banyak menyebut Allah, zikrullah. Antara lain zikrullah itu ya mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Zikrullah juga banyak membaca Al-Quran. Termasuk zikrullah adalah sholat. Karena sholat itu didirikan untuk mengingat Allah. Aqimis sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi orang-orang yang tidak bersyukur itu bisa diterjemahkan orang-orang tidak pernah sholat. Dan meskipun di Indonesia misalnya ini mayoritas KTP-nya itu tertulis agamanya Islam, orang Islam, Muslim. Tapi saya merasa ya banyak di antara orang-orang Islam di Indonesia ini yang tidak sholat. Atau lebih jauh lagi, lihatlah sholat mereka di masjid. Maghrib saja ya, satu saf. Ya, 1-2 saf. Padahal 1-2 saf mungkin di ukuran masjid di kampung misalnya paling berapa, 40 orang, 50 orang. Dari jumlahnya yang lebih dari 1000 orang. Jadi kalau 50 dari 1000 itu hanya 5%. Apakah mereka di luar masjid sholat? Ya, sholat. Ya, sebagian sholat di rumah-rumah. Tapi mungkin juga ada yang nggak sholat. Apalagi subuh. Nah, oleh karena itu maka bersyukur itu adalah sering mengingat Allah. Nah, kondisi sekarang ini memang sangat mendukung orang untuk tidak bersyukur. Kenapa demikian? Karena orang sekarang itu yang diingat itu uang, duit, ya, dunia, kekuasaan. Dan kekuasaan, harta itu lebih banyak membuat orang lupa, lalai. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu bermegah-megahan dalam hal apa? Antara lain dalam hal harta. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, termasuk anak-anak kalian. Barang siapa yang berbuat demikian, sungguh mereka ini orang-orang yang rugi. Nah, jadi orang yang tidak bersyukur ya orang yang rugi. Ya. Kenapa mereka rugi? Karena mereka sibuk dengan harta. Hartanya dijadikan sebagai tujuan hidupnya, mendapatkan sebanyak mungkin harta, bukan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah kalau harta yang baik di tangan orang yang baik, maka menjadikan sarana untuk bersyukur kepada Allah. Adapun mereka yang tidak bersyukur, hartanya justru akan membawa kecelakaan baginya, kerugian baginya. Dan ini kebanyakan manusia melakukan yang demikian. Dimulai dari harta yang digunakan, yang dimakan adalah termasuk harta yang batil. Makanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang melarang memakan harta dengan jalan yang batil. Ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi jangan memakan harta yang beredar di antara kalian dengan jalan yang batil. Dari mulai mencari nafkahnya, dari mencari hartanya yang batil ini, yang tidak sesuai dengan syariah agama Islam, akhirnya menghidupi keluarganya dengan harta yang batil, akhirnya semakin jauh dari namanya bersyukur pada Allah.
Jadi bersyukur pada Allah itu adalah bagian penting dalam kehidupan. Berarti kalau menurut penjelasan tadi, perkara bersyukur ini perkara yang sesungguhnya sangat penting. Sangat penting. Karena bersyukur identik dengan mengingat Allah. Betul. Tidak bersyukur berarti tidak mengingat Allah. Betul. Tidak mengingat Allah bisa jadi mengabaikan Allah. Iya betul. Berarti Betul hampir bisa disamakan lah dengan orang mungkin seperti ateis, orang yang musyrik atau yang mengabaikan Allah kira-kira. Betul sekali. Ya, kira-kira bisa dieksplorasi lagi agar kita jangan sampai seperti terjerumus ke seperti itu. Ya, jadi ketahuilah bahwa hidup itu sementara. Ya. Ketahuilah bahwa orang tidak akan bahagia dengan hartanya. Tidak akan mungkin hartanya dibawa sampai ke liang kuburnya. Pasti akan ditinggalkan. Kalau manusia itu mengetahui hakikat kehidupan dari asalnya, dia itu tidak ada. Lalu Allah hidupkan melalui kelahiran dari ibunya yang sebelum mengandungnya sampai melahirkannya dalam keadaan yang lemah, tidak bisa apa-apa. Lalu Allah memberikan semua kelengkapannya, bisa mendengar, bisa melihat, ya, bisa berbicara, berpikir, diberi sarana untuk bisa menjalani kehidupan ini bertahap demi bertahap, akhirnya sampailah dia dewasa dan kemudian dia bisa bekerja mencari penghidupan. Tetapi karena tidak dibekali dengan iman, tidak dibekali dengan ajaran Islam, tidak diberikan contoh oleh orang tuanya dan lingkungannya bagaimana hidup dalam pelindungan Allah, hidup dalam naungan Al-Quran, hidup sesuai dengan ajaran Islam, maka dia tidak lagi mengenal apa itu bersyukur. Maka tugas kita selaku para dai, para kiai, para ulama, ya orang-orang yang mengerti ajaran Islam, hendaklah menyampaikan kepada masyarakat, wahai manusia, beribadahlah, sembahlah Allah, itu tanda bersyukur. Jadi kalau orang itu bersyukur, maka dia akan rajin ibadahnya. Allah berfirman, inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberi engkau ya Muhammad nikmat yang banyak. Nah, manusia ini diberi nikmat yang sangat banyak. Ya, saya pernah mendengar uraian dari seorang yang kita kenal semua ya, namanya Dahlan Iskan. Ya kan? Dahlan Iskan bercerita kalau di dalam tubuhnya ini, di peredaran darahnya ke jantung itu sudah dipasang ring ratusan, tidak hanya 1, 2, 3 ring. Dan kalau dihitung biayanya udah miliaran. Padahal itu baru kaitannya dengan pembuluh darah. Artinya apa? Bahwa manusia itu diberi oleh Allah kenikmatan yang kalau dinilai dengan uang harganya sangat tidak bisa tak ternilai. Apakah itu jantungnya, ginjalnya, livernya, otaknya, darahnya, pembuluh darahnya yang sangat panjang itu sebenarnya kan, dan lain sebagainya. Maka kalau orang itu tidak mengenal Allah, akhirnya tidak mengenal siapa yang menciptakannya, yang memberikan kenikmatan kepadanya, ya, sehingga kemudian tidak pernah merasa itu sebagai bagian dari makhluk Allah yang harus tunduk, taat, patuh kepadanya. Nah, akhirnya telinganya tidak mendengar ayat-ayat Allah, matanya tidak pernah melihat kebesaran Allah. Coba kalau kita perhatikan misalnya di ruangan ini aja, di ruangan yang sempit ini ada banyak tanaman, ya kan? Dan kalau kita perhatikan tanaman-tanaman itu daun-daunnya bermacam-macam warnanya, ya kan? Dan kemudian bentuknya juga demikian, sangat indah. Apakah tiba-tiba saja mereka ada? Tentu Allah lah yang mengadakan. Ini belum lagi hewan-hewan, gunung-gunung, lautan, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam diri kita sendiri. Kalau kita memperhatikan mata kita misalnya, mata kita itu beda dengan kamera buatan manusia yang harus difokuskan untuk mengambil gambar yang dituju. Dia mesti harus diatur ukurannya, yang tidak
menjadi fokusnya tidak akan jelas Ya. gambarnya kan. Ya. Tapi mata kita itu Fokus semua. fokus semua, yang pendek ya fokus, yang jauh ya fokus. Iya. Bahkan mata kita itu tanpa harus difokuskan bisa melihat ke sebelah Iya. kanan, sebelah kiri, ya, ke sisi kanan, sisi kiri, dan itu semua terlihat dengan jelas. Maka mengapa manusia itu tidak memperhatikan bagaimana kota diciptakan, langit ditinggikan, ya, kemudian gunung-gunung dibangun, tancapkan, dan juga bumi dihamparkan, lautan yang sedemikian rupa, ya, luas dan lebar dan sebagainya. Nah, kalau tidak dikenalkan dengan namanya tauhid, ya orang menyebut tauhid rububiyah, itu artinya mengenalkan Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Ini loh nak, ini apa namanya, gajah, hewan yang sangat kuat. Siapa yang menciptakannya? Allah. Harusnya dari sejak kecil, sejak balita sudah dikenalkan Allah itu melalui ciptaan-ciptaannya. Nah, lalu dibawa kepada bersyukur, kita bersyukur pada Allah, diberi tangan ini bisa bergerak sendiri, ya. Coba perhatikan robot yang dibuat manusia itu memerlukan banyak sekali kabel untuk setiap gerakan, ya, yang bermacam-macam. Tapi dalam tubuh kita ini kabelnya itu lembut-lembut, kecil-kecil, jumlahnya miliaran saraf, sehingga kita bisa bergerak, bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa bicara. Robot kan tidak bisa kecuali sudah diset, ya, sedemikian rupa, dan itu tidak mudah membuatnya. Nah, oleh karena itu maka mengenalkan Allah melalui tauhid ini, tauhid rububiyah, selanjutnya tauhid mulkiyah, melihat aturan-aturan hukum-hukum Allah, dan juga tauhid uluhiyah. Meskipun ada yang tidak sependapat dengan istilah ini, tapi bahwa memang benar, ya, bahwa kita ini harus menuhankan Allah dalam ciptaannya. Allah lah yang Maha Esa yang menciptakan, dalam hukum-hukumnya Allah yang mengatur hukum atau aturan dalam kehidupan ini, dan juga dalam pengabdiannya Allah lah yang kita muliakan, tidak ada yang lainnya. Nah, kesemuanya itu akan melahirkan manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah. Baik Ustadz, luar biasa penjelasan tentang bagaimana supaya kita tidak kufur tetapi kita bersyukur pada nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini umat lebih pandai bersyukur supaya nikmatnya ditambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.